Deklarasi oleh Ketua Puluhan anggota kelompok tani GKTMTB di Kabupaten Karawang gelar acara buka bersama dan mendeklarasikan dukungan kepemimpinan baru masa periode 2022-2027. Deklarasi dukungan kepada kepengurusan baru dilakukan di salah satu rumah makan ternama di Jalan Interceng Karawang Barat, Karawang, Selasa malam. Setelah menggelar buka bersama, seluruh pengurus dan anggota gabungan kelompok tani mandiri Teluk Jambe Bersatu dilanjutkan dengan rangkaian acara deklarasi mulai dari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama dan sambutan-sambutan dari ketua penyelenggara. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh jajaran pengurus baik yang dari Jakarta, Jawa Tengah, serta Karawang. Acara deklarasi sebagai bentuk dukungan kepemimpinan baru periode 2022-2027 berjalan lancar dengan hikmat. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu Eka yang telah mempersiapkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak, Ibu yang menganut kepercayaan lain, kami ucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Menyelenggarakan ucapan terima kasih atas hadirnya di dalam acara buka puasa bersama dan deklarasi malam ini. Katakan salam sejahtera dan selamat malam. Selamat berjumpa di tempat ini di dalam acara buka bersama dan deklarasi gabungan kelompok tani mandiri Teluk Jambe Bersatu atau GKTMTB. Indonesia tidak bisa apa-apa. Makanya petani kita harus kita bangun. Hidup petani! Hidup petani! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Yang saya hormati Bapak semua Dewan Pembina dan ada saudara baru. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina Anton Sihite menegaskan di dalam kepemimpinan baru kita ada teman baru, harapan baru, dan ada harapan indah tentunya buat para petani. Yang mau kita jalankan dari 2017 ke sekarang, mungkin itu kita mempersatukan, tetapi 2022 ke 2027 saatnya kita berjuang. Kita selalu dijawab, selalu ditanggapi dengan baik. Itu artinya Gapok Tani ini secara formal, secara resmi diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi itu prestasi yang dilakukan oleh Pak Tejo selama ini. Jadi tindak hukum kalau ada nanti yang memecah belah, ya, yang memprovokasi dan memfitnah, ya, ini saya tegaskan, ya, saya nggak main-main. Jadi kalian kita lindungi karena kalian akan berjalan di atas rel hukum. Di luar itu kita akan surati, atau kita peringatkan. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ikuti kami. Kami pengurus Gabungan Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu atau GKTMTB pada hari ini tanggal 26 bulan April tahun 2022 secara resmi mendeklarasikan pengurusan kita untuk bisa mengawal pekerjaan atau program-program IPAPS Urusan dari Gabungan Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu atau GKTMTB. Jadi nanti begitu saya bacakan, tolong berdiri biar dilihat ataupun kita saling mengenal. Di sini ada pembina Dr. Insinyur Raden Haidar Alwi. Penasehat Dr. Haji Muhammad Taufik. Dari 2017 ke 2022 mungkin kita mempersatukan. Namun dari 2002 ke 2027 saatnya kita berjuang untuk bisa mensejahterakan anggota kelompok tani GKTMTB.
oleh Sekretaris Agus Rohiman, Sarjana Ekonomi. Kita akan mengawal bersama seluruh pengurus, mulai dari penasihat hukum, Dewan Penasehat, dan seluruh jajarannya. Kita tetap akan mengawal gabungan kelompok tani mandiri Teluk Jambe GKMTB ini. Saya selaku ketua gabungan kelompok taninya atau ketua GKMTB-nya masa bakti tahun 2022 sampai 2027. Ini masa bakti kami yang kedua. Pembaruan yang kita lakukan ini untuk tentunya agar petani ini hidup lebih sejahtera lagi, lebih maju lagi, dan kalau ada dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan mengganggu kami, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua, seluruh pengurus di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu. Program terdekat apa sih Pak setelah pelantikan? Program terdekat kami ada program, yaitu salah satunya akan ada penanaman yang unggulan, yaitu tanaman Polonia yang akan didatangkan dari Amerika Serikat. Itu tentunya yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini, akan ditanam di lahan kita atau di lahan SKIPAPS yang dikeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gitu. Pak, ini ada korelasinya terkait dengan KLHK ya Pak? Iya. Dengan Kementerian Pertanian? Kalau Kementerian Pertanian enggak. Resmi kita yang memberikan SK kepada kita ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi di Kementerian Pertanian kan ada Dirjen Perkebunan, tentunya apakah ada kaitan? Banyak Mas, ada kalau nggak salah 16 kementerian. Yang terkait salah satunya dengan Kementerian Pertanian. Pertanian, Kementerian Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Presiden, tentunya itu di 16 kementerian itu lengkap semua. Sesuai dengan SK Menteri yang terakhir kemarin tanggal 5 April tahun 2022 yang baru kita terima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini pertanian kan mesti kita kawal ya untuk masalah-masalah hukumnya, masalah legalitasnya ya. Jadi yang berkompeten di situ adalah ketua umum. Saya tampil ketika memang ada permasalahan hukum. Di sini ada Dewan Penasehat, di sini ada pembina. Nah, saya pikir itu yang paling berperan. Saya ini berperan ketika memang petani itu terganggu secara hukum, lalu saya mengadvokasi mereka. Itu intinya. Ya, saya pikir cukong-cukong itu tidak bisa kita lawan ya, tapi kita ajak kerjasama. Mungkin nanti pabriknya itu akan kita tanamin juga. Jadi tidak aja pabrik dia rangka-rangka besi segala macam, nanti kita tanam penghijauan juga. Artinya mungkin kita bisa bermitra dengan kawasan industri, dan kawasan industri bisa membackup kita pun bisa membackup dia dalam rangka go green, penghijauan. Mungkin itu anunya intinya ya. Tetap mereka adalah nama cukongnya tetap cukong, petani harus didukung oleh cukong. Ya. Selama dia ber-SK, maka lahan itu adalah milik para petani sesuai dengan SK. Tidak ada yang bisa ganggu, karena pemerintah yang memberikan SK itu. Jadi bukan garap liar ya. Artinya pemerintah memberikan hak garap, hak pakai kepada para petani yang ada di lokasi. Kita cuma mengadvokasi supaya para petani itu tidak diganggu. Apabila ada yang menjual belikan SK tersebut, ada tindakannya nggak Pak? Misalkan. Di situ sudah jelas ada sanksi-sanksinya ya. Ketika memang itu disalahgunakan SK-nya itu tidak sesuai dengan aturan, itu ada sanksinya ya. Jadi kita tetap jalan di atas rel sesuai dengan isi daripada SK itu. Sesuai dengan amanah SKL 5320. Di situ kan penghijauan, ada 50% penghijauan, jadi kita ke penghijauan. Jadi kita rencanakan bikin program untuk menghijaukan lahan yang sudah diberikan ya untuk dikelola. Itu 50%nya untuk tanaman lain, untuk pangsari ya. Karena kalau tanaman keras kan jangka panjang, kalau jangka pendek ya itu pangsari. Itu masalah. Kira-kira gitu lah, garis besar. Terkait itu sebenarnya program pemerintah yang terkait 12,7 juta hektar itu alokasi yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi ini bentuknya bukan dibagi-bagi secara perorangan tapi secara komunal yang berkelompok. Kalau untuk GKTB sendiri dapat berapa?
Kita saat ini dapat luas 1.566 hektar dengan 1.000 kakak. Rencananya akan ditanam apa enggak? Belum. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua ditanami tanaman kayu yang relatif lebih cepat tumbuh dalam waktu 3 tahun bisa dipanen. Belum, baru kurang lebih 4.500.000 hektar yang sudah terrealisasi izinnya ya seluruh Indonesia. Yang terbesar di mana, Pak? Yang terbesar saat ini di Aceh, yang kebetulan memang masyarakatnya lebih agresif untuk pengurusan izinnya. Nah, itu yang kita gali selama ini ya, selama kita bergabung di kelompok tani ini, melihat petani ke dalam pedesaan itu, seperti saya cerita tadi, di kampung saya pun 40 tahun yang lalu sudah tidak seperti itu. Nunggu tadak air hujan, baru bisa mandi, baru bisa masak, nyuci, dan sebagainya. Saya sangat miris melihat hanya 49 atau 50 km dari ibu kota negara, ada seperti itu dihapit dengan ibu kota Jawa Barat. Ini kan sangat miris kita melihat. Maka saya bilang lebih bagus itu pemakaman Sendego Hill, ya, rumputnya bagus, jalannya bagus, lampunya terang. Nah, ini kenapa? Nah, ini yang harus mungkin dipertanyakan kenapa. Ya, ini tidak ada perhatian pemerintah, baik itu pemerintah desa tertinggal, baik itu pemerintah Kabupaten Kerawang sendiri. Semua desa yang digarap 1.566 hektar itu nggak ada lampu. Nah, kalau Bapak mungkin mau ke sana malam ini ya harus bawa senter. Nah, itu sama sekali nggak ada. Dan yang sangat miris saya bilang tadi, mereka habis kerja itu tidak layak tidur karena nggak mandi. Karena nggak ada air, nggak ada air. Nah, kalau musim hujan mereka ya nada. Sangat miris kita melihat ini yang saya bilang tadi. Dari ibu kota negara itu hanya 50 kilo. Saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah terkait terhadap wilayah tersebut ya, Pak? Yang saya lihat seperti itu. Ada RT RW-nya, ada kelurahannya, ada camatnya, ada bupatinya kan gitu. Ini kenapa desa ini? Nah, ini mungkin ya tidak perlu saya mungkin ceritakan, tapi ya sudah. Kita lihatlah nanti ke depan apa yang kami lakukan sekarang ini, proses dalam pengurusan ini, ya mohon doanya juga dari teman-teman media. Kemudian acara ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama seluruh anggota dan jajaran pengurus kelompok tani mandiri Teluk Jambe Bersatu.